semua, di video kali ini aku akan membahas mengenai bakat, BAKAT, tips mencari atau menemukan bakat di dalam diri kita. Nah, sebelum lebih jauh, aku mau sedikit kasih penjelasan mengenai arti dari bakat sendiri. Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Nah, bakat sendiri itu dibagi dua nih, ada bakat umum sama bakat khusus. Bakat umum adalah kemampuan yang dimiliki seseorang berupa potensi dasar yang sifatnya memang umum, dalam artian hampir semua orang memilikinya. Sedangkan bakat khusus adalah kemampuan yang dimana memang berupa potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang, bisa juga diartikan bahwa tidak semua orang memilikinya. Tadi kan bakat umum adalah bakat yang hampir semua orang itu bisa memilikinya. Contoh dari bakat umum itu mungkin kayak seperti bisa berbicara, bisa berjalan ataupun yang lainnya. Sedangkan bakat khusus itu terdiri dari contohnya itu kayak verbal, numerikal, skolastik, abstrak, mekanik, bakat relasi ruang, ketelitian klinikal, dan terakhir bakat bahasa. Oke, sekarang kita mundur lagi ke belakang mengenai pengertian dari bakat. Di situ ada satu potong kalimat pendek yang aku bold, yakni di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya. Nah, kadang kita pernah dengar atau sering dengar gak sih kalau bakat itu bawaan dari lahir? Bakat itu dari sananya. Bakat itu ya emang lu tuh udah punya bakat, lu tuh udah bisa A, B, C dan sebagainya. Ya udah sih gitu. Hah? Emang benar kalau bakat itu bawaan dari lahir? Oke, sekarang kita pakai contoh nih. Contohnya ada bayi baru lahir. Emang benar ya kalau bayi baru lahir itu dia langsung punya bakat? Contohnya tuh dia langsung punya bakat seni. Semisal bayi baru lahir dia langsung bisa main piano. Aneh gak sih? Atau contohnya bakat otomotif. Bayi baru lahir dia langsung bisa nyetir motor, balapan motor. Nah, aneh gak sih? Sebenarnya nggak ada tuh bayi baru lahir dia langsung punya bakat. Cuman kadang ada beberapa orang yang ketika mereka satu kali belajar mereka langsung bisa menghafal, mereka langsung bisa memahami apa yang mereka pelajari tersebut dan mereka langsung bisa mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari tersebut. Dan kadang ada beberapa orang pula yang ketika mereka belajar mereka itu harus mengulang satu kali, dua kali, bahkan 3 kali lebih apa yang mereka pelajari baru mereka bisa menghafal, baru mereka bisa mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari tersebut. Nah, terus ada lagi nih yang bilang kalau bakat itu berasal dari keturunan. Emang benar kalau bakat itu berasal dari keturunan? Oke, sekarang kita kasih contoh lagi. Contohnya itu Albert Einstein. Dia punya bakat di bidang fisika. Emang kedua orang tuanya ahli fisika? Nah, ada lagi nih. Contohnya Cristiano Ronaldo. Dia punya bakat di bidang sepak bola. Emang orang tuanya ahli sepak bola? Ayo. Nah, dari penjelasan tadi sebenarnya bakat itu nggak ada yang dari turunan, cuman ada nih faktor-faktor keturunan seperti kecerdasan. Nah, itu tuh bisa dikatakan bisa dibilang itu dari keturunan. Jadi bakat itu nggak ada yang dari keturunan ya, terkecuali kecerdasan. Baik lagi nih pada pengertian tadi, kadang ada beberapa orang yang ketika mereka belajar mereka langsung bisa, dan ada pula orang yang mereka itu harus mengulang beberapa kali baru mereka langsung bisa. Nah, seperti biasa nih, aku mau ngasih contoh. Contohnya adalah anak kecil yang pandai menari. Lalu kita mengambil kesimpulan bahwa anak tersebut itu pandai menari dari keturunan, gitu. Dari atasnya emang keluarganya pandai menari. Nah, benar. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa anak tersebut itu pandai menari dari keturunannya. Kadang ada beberapa kasus nih yang si anaknya dia jago di bidang A, dari kecil dia sudah menguasai bidang A, tapi kita lihat latar belakang keluarganya justru menguasai bakat di bidang B gitu. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa anak tersebut itu pandai di bidang A mereka gara-gara keturunan.
Nah, lalu kenapa kok si anak tersebut itu udah pandai menari gitu, si anak tersebut pintar menari? Ya mungkin karena alasannya anak tersebut itu pasiennya ada di bidang nari. Dia karena suka nari, dia belajar, dia terus mengulang, akhirnya dia bisa, hingga akhirnya orang itu berkesimpulan bahwa anak tersebut pintar menari karena dari keturunannya. Nah, oke, di sini aku mau ngasih contoh lagi nih. Contohnya ada lomba lari gitu. Nah, kadang kita lihat kan lomba lari itu nggak sejajar gitu kan posisi startnya. Kadang ada beberapa pelari yang startnya lebih dulu dan ada beberapa pelari yang startnya lebih belakang. Di lomba lari tersebut pesertanya ada dua, ada si bakat sama si latihan. Si bakat dia punya start lebih dulu dibandingkan dengan si latihan. Mungkin posisinya kayak gini ya, ini si bakat, ini si latihan. Lalu mereka mulai lomba lari dengan kecepatan yang sama, misal mereka lari 3 km per jam. Otomatis secara logika nih ya, yang bakal menang siapa? Pasti yang bakal menang ini si bakat, karena bakat itu dia punya start lebih dulu dibandingkan dengan latihan. Berbeda halnya ketika si bakat dia lari tadi dengan kecepatan 3 km per jam. Lalu si latihan dia menambah kecepatan nih menjadi 5 km per jam. Alasannya mungkin seperti ini gambarannya. Si bakat dia tidak menambah kecepatannya karena dia tahu sebelumnya dia udah punya potensi dasar, dia udah bisa. Ngapain sih? Mungkin berpikirnya, ngapain sih? Gue kan udah bisa sebelumnya, gue kan udah bisa di bidang A, gue udah punya potensi. Ya udah gitu, gue tinggal jalanin aja, gue nggak harus latihan, gue nggak harus nambah ilmu gue. Berbeda halnya dengan si latihan. Latihan ini karena sebelumnya dia mulai dari nol, dia tidak bisa, akhirnya dia udah gue mulai ini dari nol, gue sebelumnya nggak bisa. Di luar sana banyak orang yang lebih dari gue, banyak orang-orang di atas gue yang menguasai di bidang ini. Akhirnya dengan semangat yang sungguh-sungguh, si latihan ini dia menambah kecepatan menjadi 5 km per jam sampai akhirnya si latihan ini menyusul si bakat, lalu sampai finish si latihan ini yang menang. Nah, dari cerita si bakat dan si latihan dalam mengikuti lomba lari, si bakat yang dia tetap lari dengan kecepatan 3 km per jam, ya karena dia tahu, mungkin karena dia udah punya potensi sebelumnya, dia udah punya dasar sebelumnya. Sedangkan si latihan yang dia terus menambah kecepatan dia hingga akhirnya dia sampai finish duluan, karena dia tahu dia mulai dari nol, dia nggak bisa awalnya hingga akhirnya dia bisa. Kira-kira apa nih pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, lalu tips untuk mencari bakat itu bagaimana? Sebenarnya tips untuk mencari bakat itu nggak susah, gampang banget. Yang pertama itu kalian coba cari tahu apa passion kalian, apa yang kalian sukai. Setelah itu kalian bikin checking list nih, apa aja yang kalian sukai. Semisal contohnya kalian suka otomotif, kalian suka masak, lalu kalian pilih salah satu nih. Semisal kalian suka masak, nah kalian tinggal fokusin. Contohnya kayak gini nih, semisal tadi kalian suka masak, tapi kalian tahu masakan kalian itu ya udah biasa aja gitu, standar aja. Nah, karena kalian pengen fokusin, kalian coba latihan terus memasak, bahkan kalian tantang diri kalian, semisal kayak bikin masakan luar negeri, ataupun kalian bisa mengikuti lomba-lomba masak nih. Kalian terus latihan, kalian terus belajar, fokus, sampai akhirnya orang-orang itu menyangka kalau itu tuh bakat kalian itu di bidang masak. Nah, lalu tips yang kedua itu coba kalian tanyakan orang-orang terdekat kalian, apa sih kelebihan dari kalian. Semisal kalian tuh punya kelebihan di bidang public speaking gitu, cuman kalian gak nyadar. Coba deh kalian tanyain ke orang-orang terdekat kalian apa kelebihan kalian. Seperti biasa, kalian bikin checking list. Setelah itu kalian pilih salah satu nih, kalian fokusin, kalian belajar, kalian gali terus apa yang kalian mau. Setelah itu kalian tuai deh apa yang udah kalian pelajari. Oke, sekian video dari aku. Semoga ada hal yang bisa kalian ambil dari video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.